potensi omset hardware dari awal itu 140 miliar dengan harga 200 ribu per perangkat. Kalau mungkin 200 ribu perangkat itu kemahalan, bisa kita kurangi yaitu menjadi 100 ribu per perangkat. Kemudian target besar urban professional and knowledge workers. Jadi demografi lebih dari 56 juta formal di Indonesia mayoritas di kota besar. Kebutuhan memiliki satu set kunci rumah kendaraan kantor loker, potensi pendapat. Nah, ini seperti yang dijelaskan tadi. Terus target pasar sekunder. Jadi ada pasar utama, terus ada pasar sekunder. Fleet management and corporate. Jadi saya selain menargetkan ke konsumennya langsung, saya juga menargetkan ke perusahaan-perusahaan yang menciptakan kunci ataupun motornya tersebut, ataupun mobil dan motornya tersebut. Jadi eh, antara remote asli dan remote yang smart key ini terintegrasi sehingga menciptakan kunci yang kompleks, bisa dicari kemana-mana, simple dan praktis. Terus perusahaan seperti perusahaan logistik, pengantaran, Gojek, Grab, GoFood. Nah, ini contoh-contohnya seperti yang dijelaskan tadi. Nah, kemudian sektor ekspedisi dan rental juga. Nah, itu gambarannya seperti itu. Kemudian target pasar sekundernya lagi ada lansia dan caregiver. Jadi populasi lansia karena kita tahu bahwasanya semakin tua usia seorang itu ingatannya itu akan semakin berkurang. Jadi eh, target saya dan faktanya di Indonesia itu banyak dari eh, lansia atau orang lanjut usia, orang tua, itu faktanya itu mereka masih produktif atau masih bekerja di usia mereka yang sudah tua. Nah, hal ini menyebabkan beberapa kelalaian, khususnya hal-hal terkecil seperti kunci tadi. Maka target pasar sekunder ini saya menargetkan lansia dan caregiver. Nah, terus eh, menurut data juga populasi lansia di Indonesia mencapai 27 juta jiwa. Bayangkan 28 juta jiwa jika me- membeli barang yang proyek kalau ini jadi, maka keuntungan itu akan berlipat. 10,33% dari total penduduk. Ini menurut data 2023. Segmentasi ini menjadi peluang untuk memperluas pemasaran Smart Keyword, membantu keamanan dan memudahkan akses bagi lansia dan pengasuhnya. Jadi kesimpulannya dan potensi Smart Gay. Menurut saya kesimpulannya itu karena diangkat dari pengalaman pribadi mungkin cukup efektif. Kenapa? Karena seperti yang saya jelaskan tadi, banyak hampir semua orang di sini berurusan dengan smart key. Mungkin tidak untuk kedepannya itu tidak hanya kunci yang akan dipasangi benda-benda kita karena smart key ini bentuknya sebetulnya seperti gantungan kunci, tetapi di dalamnya itu ada microchip dan ada perangkat-perangkat yang bisa mempermudah akses kita ketika barang itu hilang. Makanya bisa dicantolin ke jadi gantungan kunci ataupun bisa ditempelin langsung, besinya itu langsung ditempelin ke di kunci aslinya, dibakar dulu pemegangnya, terus baru dicantolin di smart key kita. Ataupun ke depannya itu kita sering juga berurusan dengan eh, dengan yang lain-lain, seperti misalnya apa ya, entah berkas-berkas dan lain sebagainya ketika hilang bisa dicantolin itu. Eh, dan tentunya solusi ini menjadi solusi inovatif karena Smart Keyword menggabungkan IoT, GPS, dan aplikasi mobile untuk mengatasi masalah kehilangan kunci secara efektif. Jadi kunci itu misalkan kita membuka aplikasinya, kita tahu di mana kunci itu berada. Eh, dan kita bisa memasang bunyi, mengeluarkan bunyi supaya tahu di mana itu berada. Kalau di selip-selip di rumah. Terus target pasar luas. Karena saya jelaskan tadi,
banyak sekali target pasarnya, maka mungkin menjadi potensi besar untuk pemasukan-pemasukan ataupun menjadi untung besar bagi omset kita. Memiliki potensi omset yang besar. Terus masa depan. Nah, jadi berhubung ke depannya itu kita se semakin canggih, mungkin hal ini menjadi salah satu inovasi sedikit dengan mengintegrasikan teknologi dan fitur multifungsi di pertumbuhan dan ekspansi pasar. Mungkin hanya ini dari saya. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.